Dalam beberapa tahun terakhir, angka kenakalan remaja telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat. Angka kenakalan remaja yang bergerak naik adalah tanda kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Remaja adalah suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, yang dimana perilaku tersebut itu melanggar norma sosial, norma agama, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga nantinya perilaku tersebut itu dapat merugikan orang lain, kemudian mengganggu ketertiban dan ketertiban umum, serta dapat merusak diri sendiri. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Sunarwiati tahun 1985 itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada kenakalan biasa, kemudian yang kedua itu ada kenakalan yang dapat menjerumuskan pada pelanggaran, dan yang ketiga itu adalah kenakalan khusus. Perilaku pulang larut malam umumnya dipengaruhi oleh faktor sosiogenis, yaitu tekanan dan pengaruh lingkungan sosial remaja, ajakan teman, kebutuhan untuk diterima, serta mengikuti pola pergaulan yang menyimpang membuat remaja mudah terbawa arus, sehingga perilaku ini sering muncul bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena dorongan pergaulan. Solusi untuk perilaku pulang larut malam adalah memperkuat komunikasi dan pengawasan dari keluarga. Jadi orang tua itu perlu rutin menanyakan aktivitas anak, mengenal teman-temannya, serta menetapkan batasan jam pulang malam yang rutin. Suasana keluarga yang harmonis dan baik membuat remaja itu merasa diperhatikan, dan juga sehingga membuat mereka itu tidak mudah terpengaruh dari ajakan teman sebaya mereka. Dengan demikian, maka komunikasi yang baik itu akan menggantikan tekanan sosial negatif dan juga membantu remaja dari menolak ajakan dari teman sebaya mereka untuk pulang larut malam. Perilaku balap liar umumnya disebabkan oleh faktor subkultur, yaitu nilai dan kebiasaan hidup dari kelompok pergaulan remaja. Dalam beberapa lingkungan, keberanian dan kecepatan itu dianggap keren, sehingga remaja itu melakukan balap liar demi pengakuan dari temannya. Akibatnya, balap liar ini terjadi seringkali bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena budaya dari suatu pergaulan yang dapat menyebabkan risiko. Solusi lain dari balap liar adalah dengan mengalihkan remaja pada kegiatan yang tetap memberikan tantangan dan pengakuan, seperti olahraga kompetitif, komunikasi kreatif, serta kegiatan tim di sekolah. Nah, aktivitas ini akan tetap memenuhi kebutuhan identitas dan status tanpa resiko kecelakaan atau masalah hukum. Jadi, ketika sumber praktis ini dialihkan pada kegiatan yang lebih sehat, maka ketertarikan terhadap balap liar akan menurun. Faktor perilaku seperti dugem, penggunaan narkoba, dan kebiasaan minuman keras paling sesuai dengan faktor subkultur. Karena perilaku-perilaku ini sering muncul dalam nilai, gaya hidup, dan kebiasaan pergaulan kelompok yang menyimpang. Tapi dalam lingkungan tertentu, tindakan tersebut dianggap wajar, bahkan dijadikan simbol kebebasan atau keberanian. Selain itu, faktor sosiogenik dari berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan teman, berupa rasa takut untuk dikucilkan oleh teman sendiri. Yang kedua, dari lingkungan terdekat, berupa lingkungan keluarga, berupa masalah atau konflik internal dari keluarga yang menyebabkan kurangnya kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Yang terakhir, itu dari lingkungan berupa paparan media sosial dari berbagai influencer yang dianggap sebagai panutan yang memperlihatkan gaya hidup bebas, sehingga kalangan remaja itu cenderung meniru hal-hal yang dilakukan oleh influencer tersebut. Selain itu, ada faktor psikogenik seperti mencari jalan pintas atau mencoba sensasi baru yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri. Solusi untuk perilaku dugem adalah dengan menyediakan hiburan alternatif yang tetap seru dan juga sosial seperti konser kecil, nongkrong kreatif, komunitas seni, dan juga kegiatan produktif lainnya. Remaja tetap bisa merasakan suasana yang ramai, musik, dan kebersamaan, tetapi tetap berada di lingkungan yang aman. Cara ini efektif karena mengganti lingkungan yang berisiko menjadi lingkungan yang sehat tanpa membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dan mengekspresikan diri. Dengan begitu, daya tarik dugem berkurang
tanpa membuat remaja merasakan kehilangan lingkungan sosialnya. Kenakalan remaja bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pulang larut malam, balap liar, hingga dugem dan penyalahgunaan narkoba. Nah, semua perilaku ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti lingkungan pergaulan, tekanan teman sebaya, dan budaya kelompok yang sering membuat remaja merasa harus ikut agar diterima dalam kelompoknya. Nah, dengan mengenali faktor penyebabnya, kita itu dapat memahami bahwa remaja itu bukan hanya butuh larangan, tetapi juga bimbingan dan tempat yang lebih positif untuk mereka mengekspresikan diri mereka. Nah, komunikasi dengan keluarga, kedekatan dengan orang tua, serta kegiatan alternatif yang sehat itu dapat membantu remaja itu menjauhi dari perilaku yang beresiko. Nah, setiap remaja itu punya potensi. Nah, lingkungan yang sehat dan tepat itu akan membantu mereka untuk memilih jalan yang lebih baik dan lebih aman.